Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Selamat datang di praktek pemrograman pengolahan limbah. Saya Almafita Sofia akan memandu kalian dalam praktek pemrograman pengolahan limbah ini. Kali ini kita akan membahas tentang list, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi daftar, ya. Jadi pada kebanyakan program itu tidak hanya bekerja dengan variabel, mereka juga menggunakan daftar variabel. Sebagai contohnya adalah suatu program yang menangani informasi tentang siswa pada suatu kelas dengan cara membaca daftar siswa dari keyboard atau dari sebuah file. Perubahan pada jumlah siswa di kelas tersebut itu mungkin tidak memerlukan modifikasi program. Pada praktek-praktek sebelumnya kita sudah menangani atau menghadapi serangkaian tugas, misalnya untuk memproses elemen dari sequence. Misalnya sebagai contohnya adalah menghitung suatu elemen terbesar dari suatu serangkaian sequence, ya. Tapi kita tidak menyimpan semua sequence itu di memori komputer, gitu ya. Bagaimanapun juga banyak banyak masalah, ya, yang memerlukan kita untuk menyimpan seluruh rangkaiannya. Seperti misalnya jika kita hendak mengeprint atau mencetak semua elemen dari suatu rangkaian itu, dari suatu sequence itu dengan urutan yang naik, ya. Untuk menyimpan data seperti itu, maka dalam Python kita bisa menggunakan struktur data yang disebut list, ya. Pada bahasa pemrograman lain, ya, itu sebagian besar memakai istilah array, ya. Jadi list ini adalah suatu rangkaian dari elemen yang dengan nomor mulai dari 0, gitu ya, sebagai indeksnya, seperti halnya karakter pada string, ya. Dan list ini bisa dibuat secara manual dengan cara mengenumerasi elemen list, ya, atau mendaftarkan elemen pada list ini dalam sebuah kurung kotak seperti di bawah ini. Kalian bisa lihat, ya, seperti kalian bisa lihat di bawah ini. Seperti kalian bisa lihat di bawah ini, primes, ya. Jadi kita membuat variabel primes itu dia punya 6 elemen, ya. Yang mana primes dengan nomor indeks 1 atau ya primes 0, ya. Primes ke 1 atau primes dengan nomor indeks 0 adalah 2, primes 1-nya adalah 3, dan seterusnya, ya. Begitu juga dengan list rainbow yang punya 7 elemen, di mana masing-masing elemen itu merupakan string, ya. Seperti karakter pada string, maka elemen pada list ini juga bisa mempunyai indeks negatif, ya. Sebagai contoh, primes itu, ya, list primes itu kalau misalnya kita beri indeks -1, maka dia akan itu adalah sama dengan elemen yang terakhir, yaitu nomor 13, angka 13. Ya, begitu ya dengan primes -6 itu 2, ya. Indeks negatif ini berarti kita akan memulai dari elemen terakhir, ya, dan bergerak dari kanan ke kiri ketika kita membaca listnya. Kita bisa memperoleh jumlah elemen yang ada di list itu menggunakan fungsi len, ya, dengan yang artinya adalah length of the list, ya. Misalnya seperti kita lihat, len dalam kurung primes itu nanti akan dijumlah atau dihitung jumlah elemennya adalah 6. Ya, tidak seperti string, maka elemen pada sebuah list ini bisa diubah atau mutable, ya. Ya, di mana elemen ini bisa diubah dengan memberikan nilai baru. Kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Ya, ketika ini saya run, ya, kalian bisa lihat bahwa
rainbow yang diisi dengan daftar red, orange, yellow, dan green, blue, dan sampai apa? Sampai terakhir itu ya, violet ya, indigo, violet itu, maka ketika dicetak print the rainbow gitu ya, print the rainbow, maka dia akan mencetak apa saja yang isi yang ada di dalam list tersebut dengan cara menggunakan for dulu ya, pengulangan ya, statement pengulangan for untuk i dalam yang ada di range ya. Jadi range itu adalah untuk berapa ininya, rentangnya gitu ya. Nah, maka dihitung dulu rainbow. Jadi di situ rainbow ada misalnya 6 gitu ya, maka in range 6. Jadi sebanyak 6 ya, baru di print satu-satu. Di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama di print itu adalah rainbow 0 yaitu red, tapi ketika di baris ketiga dari program itu, ketika rainbow 0-nya diubah menjadi red huruf kecil semua, maka dia juga berubah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Python ini adalah case sensitif, atau dia ini huruf besar dan huruf kecil itu merupakan berbeda ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat pertama dari program itu kita membuat suatu, jadi gini, ada beberapa cara untuk membuat dan membaca list ya. Pertama, kita perlu membuat list kosong ya, yang mana list itu tidak ada item sama sekali sehingga panjangnya 0 ya, atau isinya 0 ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan masing-masing item tadi ya dengan ditambahkan di akhir dari list kita tadi menggunakan append ya. Nah, sebagai contoh di sini adalah ya, misalnya kita akan membuat program yang menerima jumlah elemen pada suatu list, yaitu listnya nama n, dan kemudian sebanyak n elements ya, sebanyak n elements pada list itu satu persatu akan dicetak pada baris terpisah ya. Seperti ini misalnya contohnya. Jadi inputnya adalah seperti ini ya, 5, 18, 09 dan seterusnya. Nah, kemudian jadi pada kasus seperti ini maka kita bisa mengorganisasikan atau membuat pembacaan daripada list seperti berikut. Jadi kalau kita jalankan ya, seperti ini ya. Jadi 1809, maka itu angka-angka yang ada di input itu akan dimasukkan satu persatu ke dalam list ya, seperti itu ya. Jadi buat kita bisa lihat di keterangan dari program itu. Jadi pertama buat list yang kosong, kemudian dibaca satu persatu gitu ya, diambil setiap ini dibaca satu persatu angka yang dimasukkan. Nah, kemudian untuk setiap setiap angka yang dimasukkan itu maka dia akan ditambahkan ke elemen yang baru ya, seperti itu ya. Oke, kemudian jadi keterangannya adalah saat maka angka dari elemen itu akan dibaca, kemudian akan dibaca listnya, item masing-masing list, item listnya itu satu persatu kemudian ditambahkan di akhir ya. Hal yang sama bisa juga kita lakukan dengan program ini ya, sama ya. Jadi lebih efisien ya, karena hanya 4 baris saja gitu ya. Jadi pertama buat list yang kosong, kemudian langsung untuk setiap elemen yang ada pada range daripada setiap input ya, gitu ya. Jadi selama ada input maka ditambahkan ya, maka elemen tersebut akan ditambahkan ke list A yang kosong tadi ya. Baik, kemudian ada beberapa operasi
yang didefinisikan untuk list ya, yaitu ada list concatenation atau penambahan list ya. Jadi penambahan itu berarti tinggal penggabungan dan repetisi atau mengalihkan suatu list itu dengan angka. Kita bisa lihat contohnya di program yang kita jalankan ini. Jadi kita bisa lihat ketika 78 list 78 yang isinya 78 itu ditambahkan dengan list yang isinya 9, maka otomatis tinggal digabungkan. Di baris akhir itu ketika list yang isinya 0 dan 1 itu kemudian dikalikan 3, maka kita bisa lihat maka 0 dan 1 itu akan dicetak sebanyak 3 kali. Kemudian ini jadi the resulting list C will be equal to 1345 dan list D-nya akan sama dengan 4545. Jadi ini tadi, nah ini ya, yang ini program tadi. Jadi C itu kalau misalnya dicetak ya berarti dia akan 1 2 3 4 5, tapi kalau yang D variabel D itu dimunculkan, maka dia akan mengalihkan elemen di list B itu dengan 3 dikalikan 3. Nah, maka hal ini memungkinkan kita untuk mengelola proses pembacaan list secara berbeda ya. Yang pertama kita perlu mempertimbangkan ukuran list, kemudian membuat list dari sejumlah elemen yang dikehendaki. Kemudian diulang ya, dilakukan iterasi atau loop melalui variabel i yang dimulai dengan nomor indeks 0 tentunya ya. Kemudian di dalam loop itu maka kita baca elemen ke i dari setiap list ya. Kita lihat contoh lain seperti ini. Ya. Oke. Ini hanya menyimpan saja, tidak mencetak ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mencetak list A dengan print A, yang mana dia akan menampilkan item daripada list itu, tapi diapit oleh kurung kotak dan dipisahkan oleh koma. Nah, secara umum hal ini mungkin kurang nyaman gitu ya. Nah, maka karena biasanya kita menuliskan atau mencetak elemen itu biasanya satu persatu atau satu baris per baris ya, atau satu baris tapi tidak ada komanya, tidak ada kurung kotaknya, atau bisa juga diberinya satu persatu ya. Maka kita bisa ini di sini ada dua contoh bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut. Menghilangkan kurung kotak dan komanya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kita menggunakan bantuan for ya. For gitu ya. Maka di situ yang dicetak adalah elemennya ya, bukan listnya ya. Jadi oke, di sini kita bisa lihat indeks i berubah sehingga kemudian elemen dari list ya, elemen ke i dari list itulah yang ditampilkan. Begitu juga kalau misalnya kita jalankan program ini, maka sama ya. Jadi kalau yang di atas itu maka dia akan di-print per baris ya, tiap baris akan di-print. Tapi kalau yang di bawah ini maka pada baris yang sama itu akan dicetak tapi dalam satu baris. Perhatikan program yang di atas itu menggunakan range ya, kemudian dia akan menghitung jumlah elemen yang ada di list ya. Misalnya di situ ada 5, maka in range 5, maka kemudian dia di print. Tapi kalau yang di bawah ini, yang program bawah ini, maka untuk setiap elemen yang ada di A. Nah, jadi dia tidak menggunakan range ya, tapi jadi setiap ada elemen yang ada di A itu maka dia akan dilewati atau diakses ya, seperti itu. Baik. Nah ini ada keterangannya gitu ya. List
item daripada list itu ditampilkan pada satu baris yang dipisahkan oleh spasi. Ya, dan itu bukan indeks yang berubah, ya, bukan indeksnya yang berubah, tapi nilai dari variabel itu sendiri. Ya, seperti di sini contohnya adalah untuk loop for element in red, green, blue, ya. Maka variabel elemen itu akan mengambil nilai dari list tersebut, yaitu red, green, blue, dan itu akan diproses secara berurutan. Ya. Oke, perhatikan, kita perhatikan contoh yang terakhir ya. Jadi apa namanya? Ini adalah hal yang penting dari Python, yaitu adalah for loop, ya, yang mana akan memberikan cara yang cukup bagus ya, atau cara yang cukup baik ya untuk melakukan iterasi pada setiap elemen yang ada pada sequence. Ya. Ini membedakan Python dari Pascal ya, karena di Python ini maka kita mengiterasi indeks, bukan dari elemen indeks tersebut. Ya. Bukan dari elemen list tersebut. Ya. Maka urutan pada Python itu bisa berupa string, bisa berupa list, atau bisa berupa nilai dari fungsi range ya, dan dan objek-objek yang lain ya. Nah, maka di sini di bawah ini ada contoh program yang menggunakan loop for ya, yang mungkin kita perlukan untuk mengekstrak atau mengambil semua digit dari string ya, dan membuatnya menjadi angka ya, dari string diubah menjadi angka dan kemudian dimasukkan ke dalam list ya, seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat jadi dari inputnya adalah variabel S yang mana dia merupakan gabungan dari A, B, 1, 2, C, 5, 9, B dan seterusnya gitu ya. Kemudian dibuatlah list digits yang kosong. Kemudian untuk setiap simbol pada atau untuk setiap elemen pada variabel S, maka jika ditemukan angka ya, maka angka itu akan ditambahkan di list atau variabel digit tersebut dalam bentuk list ya. Baik, di pembahasan yang kedua ini adalah split dan join ya, jadi metode split dan join. Maka item pada list ini bisa bisa diberikan satu persatu ya, dalam satu baris, dari satu baris yang dipisahkan oleh karakter ya. Nah, dalam hal ini maka list itu bisa dibaca dengan menggunakan fungsi input ya. Kemudian kita bisa menggunakan metode string yaitu split untuk mengembalikan atau mengambil daftar dari string ya, yang dihasilkan setelah kita memotong string inisial dengan spasi ya. Kita lihat contoh di bawah ini ya. Ya, jika kita menjalankan program ini dengan inputnya adalah 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 itu adalah dalam satu baris ya, maka 1, 2, 3 ini dianggap sebagai string gitu ya, yang list A sendiri akan sama dengan string 1, string 2 dan string 3 ya. Nah, perhatikan bahwa list itu mengandung merupakan string ya, bukan angka dengan tanda tanda petiknya ya, tanda petik tunggalnya itu ya. Tapi jika kita ingin daftar angkanya, jadi angka dalam string, tapi ini kita ingin angka dalam angkanya sendiri gitu ya. Nah, maka kita perlu mengkonversi atau mengubah list itu satu persatu ke integer ya, dengan program di bawah ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi dari sini berubah dari 1, 2, 3 masing-masing dalam list itu masing-masingnya adalah string, tapi
program ini sudah diubah menjadi angka integer, ya. Oke. Kemudian dalam Python ini ada apa ya, special magic gitu ya, atau hal yang sulap ya istilahnya gitu kan. Namanya generator. Ini bisa juga kita buat ya dengan cara kita membuat suatu variabel yang isinya list, dan di dalam list itu ada ini namanya list comprehend kalau nggak salah ya, list comprehend gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat yang dihasilkan adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti ini akan dijelaskan di di seksi berikutnya. Ya. Dan kalau yang di atas ini adalah integer, maka kalau kita ingin mengubahnya menjadi bentuk bilangan pecahan atau real number, maka kita mengubahnya dari int ke float. Ya. Kemudian ada metode split ya, yang mempunyai parameter parameter tambahan ya, yang akan menentukan string mana yang akan dipakai sebagai pemisah di antara item-item pada list. Ya. Jadi misalnya kalau kita memanggil metode split itu ada terus kemudian kita beri opsi parameternya adalah garis bawah, maka dia akan mengembalikan atau memberikan hasil list ya setelah dia memisahkan karakter garis bawah yang ditemuinya ya, atau titik atau apapun ya. Misalnya kalau contoh di bawah ini adalah kalau A itu adalah string ya 192.168 itu, maka dia dipisahkan titiknya, maka dia akan menjadi 192, 168 dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian pada Python ini kita bisa memunculkan list dari suatu string hanya menggunakan satu baris perintah. Nah, maka untuk itu kita bisa menggunakan metode join ya, yang mana metode ini mempunyai satu parameter yaitu list of string atau daftar dari string gitu ya. Yang mana dia akan mengembalikan string yang didapatkan dari penggabungan elemen yang diberikan. Kemudian separat akan disisipkan pemisah di antara elemen pada list ya, yang mana pemisah ini akan sama dengan string yang mana metode tersebut diterapkan ya. Oke, jadi pembuat website ini tahu kalau kita mungkin tidak memahami kalimat yang sebelumnya ya pada saat pertama ya, maka kita bisa lihat seperti ini ya. Maka kita bisa lihat di sini. Jadi ada list A yang isinya adalah string red, kemudian green dan blue. Kemudian ketika ini digabungkan ya, maka di sini output pertamanya ya di baris, jadi baris kedua dari program itu akan menghasilkan output pertama itu adalah red, green, blue, ini akan digabungkan dengan spasi ya. Kemudian di program baris keempat itu akan menghasilkan output di baris kedua ya, jadi tanpa spasi. Nah, dan kemudian yang di baris program yang ke-6 itu akan menampilkan output di baris ketiga. Ini untuk isi dari list yang sama, yaitu list A. Ya. Jika list ini berisi angka-angka, maka kita bisa menggunakan generator ini ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bagaimana kita menampilkan elemen dari suatu list yang dipisahkan oleh spasi. Ya, saya jalankan seperti ini ya. Ya, jadi setelah join itu ya, setelah perintah join, maka di dalam join itu dia ada generatornya tadi. Ya. Ada generatornya tadi.
ya. Baik, bagaimana kamu juga jika kita tidak begitu suka dengan sulap-sulapan gitu ya, gitu kan, maka kita bisa memperolehnya dengan efek yang sama menggunakan perintah for. Nah, sekarang kita akan masuk ke generator. Nah, jadi untuk membuat suatu list yang diisi dengan item yang identik, kita bisa menggunakan repetisi untuk list ya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini nilai variabel A ini akan menyimpan pengalian dari pengalian list ya, di mana di sini adalah listnya adalah isinya 0, maka dia akan dikalikan 5, kemudian dia disimpan di list A. Ya. Untuk membuat list yang lebih rumit ya, maka kita bisa menggunakan generator yang merupakan ekspresi yang memungkinkan kita untuk mengisi suatu list dengan formula tertentu. Nah, maka kita bisa lihat bentuk umum dari generator adalah seperti ini. Jadi dalam kurung kotak expression for variable in sequence ya, di mana variabel adalah ID dari suatu variabel. Ya. Kemudian sequence itu adalah urutan nilainya, ya, yang mana akan mengambil variabel juga, gitu ya. Yang mana variabel itu bisa list, bisa string, atau bisa objek yang didapatkan menggunakan fungsi range. Kemudian expression itu biasanya bergantung pada variabel yang digunakan pada generator. Ya. Nah, maka elemen dari list ini akan diisi berdasarkan ekspresi ini. Ya, contohnya kita bisa lihat di bawah ini. Ya. Kita klik run ini. Ya. Maka kita bisa lihat list A ini langsung merupakan list yang akan menyimpan nilai 0 ya, sebanyak 5 kali, yang mana 5 kalinya itu didapatkan dari perintah for i in range 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh lain lagi ya. Kita membuat list yang diisi dengan kuadrat dari suatu integer ya, sama. Jadi di sini n sama dengan 5. Jadi sudah ditetapkan 5 bilangan ya, 5 bilangan. Nah, maka 5 tersebut dimasukkan ke dalam range ya, range n ya. Nah, jika kita ingin mengisi suatu list dengan kuadrat dari 1 sampai n, nah, maka range yang di atas ini kita bisa ngubahnya ya, dari range yang cuma parameternya 1 menjadi range yang parameternya 2 ya. Kalau kita jalankan ini, maka kita bisa lihat sama gitu ya, mulai dari 1. Nah, kalau di atas itu mulai dari 0 ya, karena ketika kita cuma range saja, maka dia akan dimulai dari 0. Tapi kalau di sini, kalau di bentuk range yang di bawah ini, maka dia dimulai dari 1 sampai n plus 1 atau n itu sendiri. Ya, sebagaimana kita tahu kalau di dalam range itu angka yang terakhir itu tidak akan dicetak kecuali kita tambahkan 1, gitu ya, seperti ini. Ya, baik. Kalau kita ingin mendapatkan suatu list yang dipenuhi dengan angka acak dari 1 sampai 9, maka kita perlu menggunakan fungsi range dari modul random ya. Di sini kita bisa lihat ketika kita run, maka akan didapatkan angka acak ya, sebanyak 10 angka acak ya, seperti ini. Nah, dan di contoh yang terakhir ini ada contoh list yang terdiri dari baris yang dibaca dari input standar. Nah, pertama kita akan memasukkan beberapa angka pada elemen pada list ya. Yang mana angka ini nanti nilai ini akan dipakai sebagai argumen dari fungsi range ya. Kemudian yang kedua adalah angka dari string itu. Kalau ini kita jalankan, maka seperti ini ya. Jadi dia akan meminta input ya. Kemudian
akan dicetak gitu ya, sampai sebanyak input yang dimasukkan. Baik, sub pembahasan yang keempat adalah slices atau potongan ya. Dengan list dan string kita bisa melakukan pemotongan ya. Jadi kalau ya yang pertama ada A kurung kotak I sampai I titik 2J itu akan memotong dari memotong sebanyak elemen sebanyak J dikurangi I ya, gitu ya. Ya, yang mana elemen itu yang didapatkan adalah elemen mulai dari I sampai satu elemen sebelum J. Nah, yang di bawahnya I titik 2, J titik 2 dan min 1, maka dia akan mengubah urutan elemen ya. Dia akan urutannya akan urutan turun dan dia dimulai dari dia akan memotong elemen I sampai J gitu ya. Memotong elemen I sampai J. Oke. Kemudian ada IJK, I titik 2 J titik K akan memotong langkah K ya. Jadi setiap berapa elemen gitu ya. Jadi melewati ya. Nah, maka jika nilai dari K-nya itu negatif, maka elemen itu akan diakses dengan urutan berkebalikan atau urutan mundur. Setiap angka dari I atau J itu mungkin saja nggak ada. Yang artinya kalau nggak ada, kalau misalnya yang I nggak ada, maka itu berarti dari awal. Seperti itu ya. Kalau dari awal kalau yang angka pertamanya nggak ada, maka bisa dianggap itu adalah dari awal. Atau kalau yang awalnya ada dan angka yang keduanya nggak ada, maka itu dianggap sampai akhir, sampai selesai. Ya. Di sini adalah tidak seperti string, maka dia adalah objek yang mutable. Artinya kita bisa memberikan nilai atau ya nilai yang baru gitu ya. Memberikan nilai yang baru pada list tersebut. Ya. Bahkan kita bisa mengubah seluruh slice. Kita ambil contoh pada program di bawah ini ya. Ketika 1 2 3 4 5 ya, di sini kita bisa lihat hanya dipotong ya, hanya dipotong untuk 24 ya, dari indeks kedua ya sampai indeks keempat ya. Jadi di sini indeks kedua adalah angka 345, maka dia akan diganti menjadi 789 sehingga 345-nya akan diganti menjadi 789. Nah, ternyata ada 5-nya. Limanya berarti 2, 3 saja. Berarti elemen kedua dan ketiga. Berarti tidak seluruh elemen. Ya, hanya elemen kedua dan ketiga tanpa elemen yang keempat. Baik, kita coba lagi. Kita run contoh yang lain. Nah, maka di sini hasilnya adalah 40, 2, 30 dan seterusnya. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah A terus dalam kurung kotak titik 2 min 2 itu maka akan mengakses list itu dengan urutan terbalik, list of element. Jadi A-1 dimulai dari A-1, A-3, A-5 dan seterusnya. Ya. Dan itu merupakan elemen dari angka-angka 10, 20, 30, 40. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi 10-nya dia taruh di akhir, 20 kemudian 20. Jadi urutannya adalah tetap urutan mundur. Ya. Jika slash yang discontinue, yaitu slash yang dengan langkah K, di mana K itu lebih besar dari 1, itu di assign dengan nilai yang baru, maka jumlah elemen pada slash yang lama dan baru itu akan bertabrakan sehingga akan menimbulkan error. Ya. Maka perlu diingat bahwa kurung kotak I itu merupakan item daripada list, bukan slash-nya. Jadi kalau slash itu harus ada pasangan angkanya, pasangan angkanya di dalam kurung kotaknya. Tapi kalau hanya satu angka saja, tidak ada titik duanya, maka dia merupakan item ya, begitu. Dan yang terakhir ini adalah operasi pada list ya. Jadi kita bisa melakukan beberapa operasi yang berbeda pada list. Kalau misalnya X in A, itu berarti dia akan mengecek apakah item itu ada di list A ini. Nah, maka nilainya, maka kalau
benar, kalau ya, oh ya ada, berarti dia akan menghasilkan true, kalau nggak ada berarti false. Ya. Kalau not itu tinggal kebalikan ya, atau negasi daripada yang di atas itu. Kemudian kalau min dalam kurung A, maka dia akan mencari elemen yang terkecil pada list. Kalau max dia akan mencari elemen yang terbesar. Kemudian kalau indeks ya, untuk mencari indeks ya, indeks dari indeks yang pertama pada elemen X ya dari list ya. Seperti itu ya. Itu kita bisa menggunakan ATT-index ya. Metode ini adalah metode. Kemudian bisa juga kita melakukan operasi pada list itu menghitung jumlah yang muncul ya. Jadi akun X misalnya X itu adalah 1, berarti akan menghitung berapa angka 1 yang muncul pada elemen apa pada list tersebut ya, elemen. Jadi angka 1 ada berapa pada list A itu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini tentang list dan metode-metodenya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih banyak atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.